Ada yang sampai apa, nanti disimpannya di paru-paru. Gila men, itu healing buat gue. Kamu juga harus mau dibantu gitu loh. Itu nanti tunggu Bumi Suci baru ada lah. Halo semuanya, balik lagi ke Kars. Kalau aku sih lebih prefer bahagia harmonis bersama. Oke, kita balik lagi ke episode ke-10. 10. Ya, udah episode 10 akhirnya setelah sekian lama berkutat di generasi strawberry. Iya, akhirnya kita udah ganti topik. Betul, tapi masih ada sangkut pautnya lah ya sama ya. Gen Z ya. Itu adalah mental health yang dari kemarin kita mention terus bener nih. banget. Gitu. Jadi hari ini kita mau bahas nih tentang mental health sama self harm. Jadi kita trigger warning dulu kali ya. Mungkin self harm bakal dipisah video sendiri kali ya. Gitu. Jadi kita sekarang mau bahas dulu tentang mental health. Mungkin sebelum masuk kita bacain dulu kali ya definisi mental health menurut dari WHO. Iya, supaya nggak anak zaman sekarang yang dikit-dikit kena mental, perlu healing ya. Kita cari tahu dulu apa sebenarnya kesehatan mental. Oke, siapa yang baca nih? Boleh kamu baca? Boleh. Oke, menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres, kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Oke, berarti ini kurang lebih itu orang yang punya mental health yang baik itu bisa ngelola stresnya, bisa regulasi emosi, terus juga bisa produktif ya. Benar, bukan yang nggak stres sama sekali. Iya betul, bukan yang nggak stres sama sekali, tapi di tengah stresnya pun bisa mengelola stresnya, bisa produktif juga bisa aktif juga ya di komunitas gitu ya. Jadi nggak ada tuh alasan kayak gue nggak bisa ikut kerja kelompok terus gue lagi depresi. Iya. Lu harus ngertiin gue gitu, nggak ada ya. Betul, oke. Mungkin kalau kamu sendiri nih ada pengalaman nggak seputar mental health ini gitu? Mental health sendiri lebih ke sebelum menuju sehat ya, kita juga masih lagi berproses untuk menuju sehat, mental yang sehat ya. Tapi sebelum dari sini pernah ada di tahap ini juga sih, pasti pernah di tahap kayak lagi ngedown, terus kayak ngerasa nggak ada jalan keluar, ngerasa putus asa, ada masalah, kayak rasanya beban banget, berat banget. Padahal kayak kalau dilihat-lihat sekarang kayak masalahnya kecil gitu, dan masalah itu nggak pernah hilang dari dulu ada sampai sekarang juga ada. Cuma kayak ternyata cara kita tanggepinnya itu dengan aku yang sekarang dengan aku yang dulu tuh cara hadepinnya beda banget gitu. Kayak dulu pas belum bisa damai dengan diri sendiri, belum bisa damai dengan keadaan tuh semua itu disalahin gitu loh, dan berusaha kayak menjadikan diri ini korban. Kayak gimana ya, dulu kayak aku pas lagi bermasalah itu selalu merasa aku tuh korban gitu, kayak dunia tuh jahat gitu, kayak misalnya kayak nggak adil, kenapa orang lain gak ada masalah, kenapa aku banyak masalah gitu, padahal kita nggak tahu kehidupan orang lain ya. Udah gitu juga kayak karena punya satu pemikiran kayak nggak adil, ini semua nggak adil, aku tuh korban dari ini semua, Tuhan nggak adil dan lain-lain. Jadi kayak mau baik-baik aja juga nggak bisa gitu. Kayak ada satu pemikiran aku nggak pengen baik-baik aja gitu. Jadi sebenarnya ada satu masalah yang nggak perlu dibesar-besarin, nggak harus jadi masalah juga, nggak harus dibikin stres juga, tapi aku bawa stres. Kayak aku pikirin aja, aku overthinkingin terus gitu, padahal nggak penting gitu. Kayak sekarang setelah udah lihat-lihat balik ke belakang kayak wah dulu nggak penting banget yang distresin gitu. Jadi baru kayak di tahap sekarang baru sadar lah kayak sebenarnya balik ke mindset doang sih mental health itu. Gak tau sih ya, kalau aku kan pribadi bukan karena trauma atau apa kan. Jadi untuk dibenerinnya lebih gampang lah gitu. Cuman kalau untuk orang-orang yang ada mental health issue karena trauma atau apa mungkin tuh bakal lebih berat lagi. Tapi ya harusnya bisa sih. Betul. Oke. Mungkin sekarang gimana nih? Aku dulu sendiri pengalamannya gimana? Kalau aku sendiri, aku pas SMA deh kayaknya ya. Itu pas SMA itu aku sempat ngedown segala macam. Terus emang itu aku ngerasa aku gak sehat secara mental juga. Karena ini pas itu
Itu kan aku kan punya kayak pas kecil itu kan aku ada dibilang trauma juga nggak tahu ya, kayak mungkin bisa disebut trauma juga gitu ya. Terus jadi itu tuh kayak dipendem terus kan. Jadi pas SMA tuh itu semua meledak gitu loh. Oh. Jadi kayak ada momentumnya pas gitu, itu pas momentum kayak semuanya meledak. Terus kayak aku nggak bisa ngontrol emosi, aku nggak bisa kayak ngeregulasi emosi aku sendiri. Aku nggak tahu nih, kayak aku tiba-tiba sedih tapi nggak tahu nih gue sedih kenapa ya gitu, atau kayak marah kayak kenapa gue marah nih nggak tahu gitu. Jadi kayak di rumah bawaannya sedih, marah-marah lah, maunya marah-marah doang. Terus abis itu kayak udah pulang sekolah nih, jadi pas udah sampai rumah ya udah bawaannya pengen tidur di rumah, ngurung aja di rumah. Terus kayak udah tidur, udah bangun nih malamnya langsung lanjut kegiatan lagi, setiap hari kayak gitu. Dan kayak itu aku ngerasa aku juga nggak produktif sih, walaupun aku sibuk gitu tiap hari, tapi kayak nggak produktif aja gitu. Benar. Terus aku pun jadi males ketemu orang, kayak ya apa kayak yang dibilang itu kan, kita kalau mentalnya sehat itu pasti pengen berkontribusi gitu kan. Tapi pas itu aku lagi kayak aduh gue pengen istirahat, gue nggak pengen ketemu orang gitu loh, kayak jadi membatasi diri sama orang-orang lain gitu kan. Dan kayak setelah berapa lama gitu, itu waktu itu aku cerita gitu, kayak cerita luapin semuanya, baru dari situ aku mulai bisa deal sama trauma aku sendiri. Jadi kayak mungkin salah satu kuncinya adalah coba diceritain kali ya, karena Dikomunikasiin ya. benar, karena kalau misalnya meledak-meledak segala macam emang gak gampang sih ya cerita gitu ya. Tapi kalau pengalaman aku sendiri, aku tuh biasa karena itu ke gak sampai ke psikolog sih waktu itu. Beberapa lama setelahnya sempat ke psikolog, walaupun gak bener-bener ke psikolog tuh juga sebenarnya kan kerjaannya kan cuma kayak ya memetakan gitu kan hidup kita aja gitu, masalah kita, terus kayak mulai ngelurusin lagi. Pokoknya tuh bukan yang sampai kamu ke psikolog kamu pasti ketemu solusi, enggak. Psikolog itu tuh cuma bantu kamu gitu loh, kamu yang harus kayak bantu cari solusi untuk diri sendiri gitu kan. Jadi kayak aku lebih ke masalah mental itu lebih ke apa ya, menerima kali ya, belajar nerima. Kalau nggak nerima keadaan kan pas yang itu kan aku nggak nerima keadaannya, kok aku kayak gini sih, kok aku kayak gitu sih gitu kan. Itu pasti kita nggak bisa bangkit dari situ gitu loh. Jadi sebenarnya belajar itu sih, nerima keadaan itu yang walaupun susah ya. Jadi kayak belajar terima baru kayak bisa nih nextnya gimana gitu. Terus juga kalau bisa juga diluapin gitu, misalnya lagi sedih ya udah sedih, nangis aja gitu, kayak sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kalau lagi sedih ya udah nangis aja, nggak usah ditahan-tahan. Kalau mau marah ya jangan sampai meledak-ledak juga sih. Tapi kayak ada lah cara untuk meluapkan amarah itu gitu. Intinya jangan ditahan semua emosi itu gitu sih. Kira permasalahan orang zaman gak tahu ya, dari zaman dulu sampai sekarang kayak sama aja deh. Cuman aku pribadi juga punya satu masalah yang aku selalu mendem. Karena mungkin dari kecil kalau nangis disuruh diem kali ya. Bener, Pas nangis lah gitu aja, nangis cengeng gitu. Dan kayak kayak karena dari kecil tuh kalau nangis atau menunjukkan emosi kita disuruh tahan, jadi kita sampai gede juga punya satu kebiasaan nahan gitu. Misalnya ada sesuatu yang bikin kita sedih, kita tahan, kita pendam. Cuma bahaya dari itu kayak dari dulu kita udah sering ngomong juga, bahaya dari itu semua nanti kita bakal meledak gitu. Itu bom waktu gitu. Benar, itu kayak cuma nunggu waktu untuk dia meledak aja gitu. Jadi benar-benar stres harus ada cara untuk dilepasin gitu, nggak bisa kita simpen di dalam badan kita terus-terusan. Bener, dan aku tuh baru nonton satu video, ternyata stres itu kalau sakit hati kita ini ya, kayak sakit hati kita kalau kita nggak bisa tanggulangin, nggak bisa kita regulasi, itu tuh sakitnya bisa ke sakit fisik. Benar. Kayak misalnya stres disimpannya di organ mana gitu, aku lupa di mana. hati atau apa gitu. Iya, ada. Dan kalau misalnya ada yang sampai nanti disimpannya di paru-paru lah atau di mana, sampai ke organ gitu. Aku pas denger kaget, kayak ternyata meregulasi emosi penting banget gitu ya. Benar. Kalau nggak bisa sampai ke sakit fisik, karena saking kita nggak kuatnya nahannya gitu, overwhelm banget sampai dia tuh alihinnya ke sakit fisik gitu loh. Mungkin ya, karena mungkin otak kita tuh semua nyambung kali ya ke semua organ kita. Jadi apa yang ada di sini bakal ngaruh ke semua cara kerja tubuh kita juga gitu. Bener banget. Jadi kalau lagi kayak ngerasain emosi,
itu menurut aku jangan jangan ditolak, jangan denial. Oh, aku lagi sedih, ya udah. Aku sedihnya kenapa? Dicari kenapa aku sedih. Kalau aku marah, kenapa nih aku marah gitu. Jadi kalau kita lagi mau nangis ya nangis, mau marah ya marah. Kayak jangan mikir kok aku kayak gini doang nangis sih gitu. Padahal kan sebenarnya mental health kita kuat secara mental apa enggak itu nggak dilihat dari gimana kita nangis gitu, seberapa banyak kita nangis. Benar. Tapi seberapa bisa kita ngeregulasi emosi kita gitu. Tapi jangan juga jadiin ini alasan kayak kalau marah-marah, ya gue emang gini, gue harus luapin gitu ya. Jangan Iya, gitu bukan juga gitu ya. Kan jangan sampai kayak gitu juga, bahaya ya. bener-bener, karena kan kalau kita mau punya mental yang sehat pun kita harus bisa ngeluapin emosi kita dengan cara yang baik juga Benar, gitu. benar banget. Oke, mungkin kita langsung masuk aja kali ya. Respon yang pertama. Yang pertama namanya anonim. Dan untuk pertanyaan pertama, bagaimana kamu deal dengan masalah kamu? Itu dia jawabnya mencoba berpikir tujuan yang akhir yang akan dicapai. Perjuangan apa yang harus dijalankan dan pengorbanannya apa aja, kayak dari waktu, tenaga, dan dana. Kemudian apakah ini akan membuat diri sendiri menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nih, untuk pertanyaan pertama dia jawabnya itu, bagaimana deal dengan masalah kamu? Dia lebih ke lihat tujuan akhirnya ya. Ini mungkin lebih ke arah kerjaan kali ya. Iya, mungkin lebih ke Kalau arah ada masalah dalam kerjaan Iya, gitu. benar-benar. Bener sih. Next, kita ke ini kali ya pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, dari scale 1 sampai 10, seberapa kamu merasa nyaman untuk mengekspresikan emosi atau perasaan kamu? Dia jawab 7. Berarti lumayan. Lumayan tinggi. Dia lumayan tinggi, Okay. dia lumayan merasa nyaman untuk ekspresiin emosi dia. Dan pertanyaan terakhir, alasan kamu kasih tahu skill itu ya? Iya, alasan dia kasih skill 7 karena pasti akan ada masa di mana kita tertekan atau jatuh pada titik terendah. Belajar menerima keadaan dan tetap lakukan yang terbaik. Coba berinteraksi dengan orang yang bisa memberikan masukan dan membuat hati menjadi lebih tenang. Ini benar sih. Ya namanya hidup ya, pasti kita ada di sisi di atas, pasti ada di bawah kan, di atas kan di atas banget. Atau kadang di bawah-bawah terus. Iya, tapi di gitu. bawah kok gak ada yang naik gitu. Tapi namanya hidup emang akan selalu seperti itu. Cuman bener sih, belajar terima keadaan itu nomor 1 menurut aku. Dari akar dari semua masalah adalah, maksudnya kayak obat dari semua masalah itu damai dengan diri sendiri dulu. Bener. Terus damai dengan keadaan. Kayak kalau kita nggak terima sama keadaan kita nggak terima sama diri kita. Mau kita bertahun-tahun perjuangin kesehatan mental juga kita nggak akan sehat karena kita dari dalam aja kita nggak damai gitu. Iya, Justru kan kita bisa damai kalau kita bisa terima keadaan gitu. Benar. Dan seperti yang Tata bilang tadi ya, dia juga bilang berinteraksi dengan orang yang bisa memberikan solusi gitu. Jangan yang kita tahu nih orang cuma suka dengerin secretnya orang, tapi nggak kasih emosi, itu yang ada kita makin stres ya, Iya, itu bahaya. benar. Cuma kayak kalau nggak ada orang yang bisa diajak komunikasi yang kayak gini, dan kalau misalnya urgent banget emang perlu ke ini sih yang profesional. Iya, benar-benar. Karena dari profesional pun kayak psikolog misalnya itu dia tuh bisa kayak menggali gitu, kayak Bener. apa emosi kita nggak tahu nih, kan kita kayak udah out-outan banget pasti ya. Bener. Terus kayak pas di psikolog itu kita bisa dilurusin kayak aku ngerasa sedih nih, nah sedihnya kenapa, nanti bisa dibantu dari situ gitu. Bahkan kayak sekarang psikolog pun kita nggak perlu ke rumah sakit atau apa, kita bisa via aplikasi sih, bisa pakai aplikasi yang kayak halo ya, tahu lah ya. Nggak disebut. Iya nggak bisa disebut, tapi yang itu kayak semua orang udah tahu deh, di aplikasi itu juga kita bisa cari psikolog dan kita bisa konsultasi lewat chat dulu. Kalau emang ternyata perlu, nanti dia bisa bantu rujukin kita ke rumah sakit mana gitu. Dan itu menurut aku penting sih. Aku lihat di ini juga di sosmed gitu, kata dia juga coba dan dia jadi apa ya, kayak menemukan satu ketenangan gitu, karena kayak dia ngerasa perasaan dia akhirnya divalidasi. Benar. Karena psikolog gak mungkin kayak bilang enggak, lu lebay, enggak. Iya, nggak mungkin. Psikolog gak mungkin ngomong kayak gitu. Psikolog tuh pasti dia kayak, iya dia akan berusaha mengerti kita dan dia cari tahu nih masalahnya di mana gitu. Dia akan mencoba benarkan, bukan yang cuman kayak adu nasib gitu, nggak ada. Iya, nggak ada, itu aman. nggak ada. Ya, di psikolog gak akan kayak gitu. Jadi kayak kalau emang perlu banget untuk komunikasi dengan orang-orang yang profesional, kayak kenapa enggak gitu. Bukan artinya kamu gila kok gitu. Iya, benar banget. Stigma soal orang-orang yang cari psikolog tuh gila itu kayak mending dibuang jauh-jauh deh. Bilang aja udah kayak itu kuno banget ya. Iya, tapi itu kan normal banget ya orang cari Normal psikolog. banget sih. Oke. Kita next ke
Namanya yang kayak nama Mandarin nama ya. Mandarin yang. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana kamu deal dengan masalah kamu? Boleh banget ya ceritain pengalaman kamu. Hadapin aja sesuai dengan langkah penyelesaiannya. Oke, kayak ya udah, mungkin kayak lebih ke ngikut takdir kali ya, ngarah kemana mungkin ya. Terus dari scale 1 sampai 10, seberapa kamu nyaman untuk ekspresin emosi? Scale dia kasih adalah 10. Wow, berarti tinggi banget ya. Oke, jadi Dia kalau udah bosan langsung kayak, lu tau gak? bener-bener ya. Oke, alasannya itu masalah pasti ada langkah-langkah penyelesaiannya, tergantung kita mau atau tidak untuk menempuhnya. Yang menjadi masalah terbesar adalah ketika kita nggak tahu langkah penyelesaian yang paling tepat. Harus seru. Iya, harus ada seru ya. Tapi yang bener sih, kadang kalau kita lagi kayak kacau banget tuh susah nggak sih kayak untuk ketemu titik tengah langkah penyelesaian atau apa tuh kayak gak kepikiran karena udah semraut banget gitu kan. Benar. Iya sih, sebenarnya kayak kalau dulu aku ya, karena aku merasa aku tidak mau baik-baik aja, even penyelesaiannya di depan mata pun aku denial. Kayak enggak gitu. Kayak padahal aku bisa untuk baik-baik aja, tapi aku milih enggak, aku nggak mau baik-baik aja gitu. Bisa jadi karena itu juga sih. Jadi Denial balik lagi juga ya? karena denialnya itu loh, kayak enggak gitu. Oke. Boleh kita lanjut Ke lagi. respon selanjutnya, ini anonimus juga. Dan dia cara deal dengan masalahnya apa ya? Mungkin lebih ke mencoba menerima dulu sih, mulai dari memahami apa sih yang sebenarnya jadi kendala, lalu mulai pahami, setelah itu baru bisa dinikmati. Masalahnya dinikmati. Wow, ini the next level ya. Next level banget. Terus kalau dari skill 1 sampai 10 dia juga jawab 7. Tinggi ya. Dan alasannya karena dia sendiri orangnya tuh takut untuk mencoba, apalagi di lingkungan baru. Tetapi ketika aku mulai memahami sekitar, udah bisa ngelate ya. Lapangan baru, aku bisa sedikit lepas lah ya. Bisa sedikit. Kalau dia ini masalahnya tuh lebih ke soal masuk ke lingkungan baru ya. Oh, iya. Benar. Ini aku banget lagi. Aku juga kalau dilempar ke satu lingkungan yang baru, aku bisa stres banget. Kayak baru-baru ini aku baru mulai kuliah kan. Gila, hari pertama aku udah kayak Pasti shock. aku harus sosialisasi lagi. Langsung kayak lama aku kayak gak bisa gitu. Udah gitu kayak bisa aku kenal sama satu orang. Udah gitu kayak pas lagi main games atau apa kepisah. Terus pas kayak balik lagi, dia udah punya temen baru. Aku sendiri lagi. Itu permasalahan semua orang. Iya. Ya, apalagi mahasiswa baru ya. Bener banget. Wajar Aku kayak banget gak sih. bisa kan, yang kayak hai gitu. Iya. Aku kayak cuma duduk dulu. Dan pasrah menunggu ada orang yang ajak ngomong. Untuk yang pemalu atau yang kayak introvert juga bisa relate. Bisa stres banget loh ini. Padahal kayak masalah sepele buat orang-orang ya, tapi buat aku ini masalah besar banget. Kayak disuruh ngomong ke orang baru tuh kayak bisa stres banget gitu. Iya, benar. Kita lanjut lagi ke respon selanjutnya. Ini dari anonimus juga. Dia deal dengan masalah dengan berdoa dan cerita ke orang yang paling dekat. Wow. Berdoa ya. Wow. Oke, bagus. Oke, dari skala 1 sampai 10 dia kasih 3. Berarti dia nggak cukup nyaman ya untuk ekspresiin. Alasannya dia emosinya. jelasin nih. Dia itu nggak terlalu percaya sama orang lain dan berasa masalah sendiri akan sulit dimengerti oleh orang lain. Juga takut ngerepotin orang lain. Tapi aku paham sih kalau nggak mau ngerepotin ya, maksudnya. Iya, benar-benar. Relate sih. Aku pun pernah nggak mau cerita karena kayak aku tahu nih temen aku kayaknya udah punya masalahnya sendiri gitu kan. Jadi kayak kadang suka nggak enak juga ya buat cerita ya. Benar. Iya sih, dulu juga aku mikirnya kayak selain takut ngerepotin juga takut dijudge gitu loh. Kalau dicerita nih kita cerita. Benar. Tapi kayak pas kita simulasin di otak kayak masalah gue gak seberat itu deh. Iya. Kayak gue lebay doang deh, gak jadi cerita lah gitu. Jadi ngerasa kayak gitu, ada satu rasa kayak gak enak gitu dan gak percaya. Bener sih, susah sih manusia zaman sekarang ya. Agak susah dipercaya sih memang. Kecuali emang kita bener-bener deket, misalnya kayak udah kenal banget, kita berani cerita. Kalau gak ada orang-orang kayak gitu emang berat sih. Bener. Emang balik lagi ke psikolog. Bener sih, karena kalau di psikolog itu aku pun ada belajar ya kayak tentang therapeutic listening gitu. Jadi itu beda sama pendengar yang lain dan itu tuh punya di konselor atau di psikolog gitu loh. Jadi kita tuh berusaha buat kayak ngertiin posisi dia tuh gimana, bukan cuma sekadar ngedengerin atau nggak cuma sekadar ngerespon, tapi bener-bener
kalau aku di posisi dia gimana ya gitu loh. Jadi bener-bener memahami banget plusnya di psikolog tuh itu. Dan yang kadang nggak ditemuin di orang kebanyakan mungkin ya, kadang kalau misalnya cerita tuh malah kayak mungkin kita nggak dapet respon yang kita mau nih, misalnya kayak kadang pasti jadi malas cerita ya. Benar. Terus kalau nggak kayak Bener malah jadi adu nasib nih, kayak males jadinya. Iya, kadang kayak kita cerita, iya nih gue lagi ada masalah, gue ngerasa berat. Ah lu mah mending. Iya. Kemarin. Iya. Mending. Menang mending. Iya bener sih. Iya, emang orang tuh banyak yang kayak gitu sih. Bahkan ada yang teman deket pun masih bisa loh kayak gitu. Bener. Bisa ikutan adu nasib gitu. Bener banget. Jadi emang kalau emang apa ya? Tapi dia bilang berdoa bener banget sih. Berdoa iya. Walaupun Solusi yang kamu baik tidak juga. akan langsung denger jawabannya, takut ya. Kalau tiba-tiba kayak kita cerita kayak, hai Lona, Apa nih? apa nih? Aku juga takut gitu. Kayak Tuhan juga tahu deh kalau dijawab langsung kita bisa pingsan gitu. Jadi kayak bener deh, kita berdoa tuh, tapi ya gimana ya? Baik lagi ya, kalau kita berdoa tuh hati harus tulus, bukan cuma yang kayak ada masalah berdoa gitu. Bukan yang nuntut Tuhan kayak Tuhan harus benerin masalah aku gitu, bukan yang kayak gitu. Tapi cara doanya lebih kayak lebih ke curhat aja gitu, pasahin semuanya ke Tuhan dan kayak biarin Tuhan yang ngelakuin pekerjaan beliau gitu loh. Dia akan benerin dengan cara Tuhan sendiri. Dan kadang ini aku alamin sih, aku dulu pas aku masih ngerasa aku masih banyak masalah dan lain-lain, aku doa dengan pemikiran kayak Tuhan harus bantuin aku gitu. Aku kayak menuntut, dan aku juga kayak menutup mata aku. Jadi aku maunya itu terjadi dan terselesaikan dengan cara yang aku mau, dengan cara yang aku harapkan, bukan dengan cara yang Tuhan lakuin. Padahal kan apa yang kita mau belum tentu baik kan, dan cara Tuhan menjelaskan masalah kita tuh belum tentu yang sesuai dengan yang kita harapin, belum tentu sesuai pikiran kita. Dan aku melihat perlahan-lahan masalah aku mulai beres, tapi tidak dengan cara yang aku mau. Jadi aku denial, aku ngerasa enggak, Tuhan gak adil, Tuhan gak bantu aku. Padahal dibantuin di setiap harinya itu ada aja yang bisa aku syukuri loh sebenarnya. Tapi aku nggak mau, aku tutup mata, aku ngerasa enggak, karena aku maunya apa gitu. Jadi kayak karena tutup mata itu juga yang bikin aku ngerasa lebih berat ngapa-ngapain. Jadi berdoa tuh nggak selalu, kalau berdoa dengan cara yang salah juga malah bisa nambah beban loh gitu, bahaya loh. Justru doa yang salah itu malah bisa lebih bahaya, bisa ngurangin iman kita, bisa bikin kita jadi jauh dari Tuhan, bisa bikin kita lebih stres lagi. Tapi dengan cara doa yang benar dan hati yang tulus, baru doa yang kayak gitu tuh baru ngefek. Benar. Tapi ini bukan, aku juga ada pengalaman kayak gitu ya. Tapi bukan berarti guys, disclaimer, bukan berarti kayak lo sakit mental, lo kurang bersyukur, lo kurang ketemu Tuhan atau kurang doa, bukan gitu maksudnya ya. Tapi kayak ini kayak lebih ke kita juga salah satu caranya penyelesaian masalahnya lewat cara itu. Doa juga. Aku pun juga ada pengalaman yang sama ya. Pas itu aku kayak udah pasrah banget, kayak aduh tolong banget deh ini, kayak aku udah nggak sanggup lagi, kayak Tuhan tolong gitu kan, udah minta tolong segala macam. Emang gak langsung sih, kayak butuh berapa lama ya? Bener, prosesnya panjang. Tapi setelah aku lewatin, aku pun kayak bersyukur, kayak oh gila ini Tuhan membantu banget gitu loh. Tuhan membantu aku banget gitu. Kayak perlahan-lahan aku mulai bisa nerima lah, semuanya udah mulai lebih baik lagi. Itu tuh emang doa tuh sebenarnya ngaruh banget, dan hati yang kita bawa selama doa itu tuh juga penting. Bener, penting banget. Bener banget sih. Iya, kayak gimana ya, kita tuh bakal ngerasain betapa indahnya itu semua pada waktu itu, kayak bukan ngomongan doang, tapi itu benar-benar bisa kita rasain loh. Kalau kita bawa hati yang tulus, kita juga lebih aware dengan apa aja yang kita udah dapetin, dan kita lebih gampang untuk bersyukur. Kayak aku mulai kuliah meskipun terlambat 2 tahun dibanding orang lain, tapi setelah aku lihat-lihat lagi, kayak semua itu emang tepat waktu aja gitu loh. Kayak emang pas banget di tahun ini tuh emang harusnya tahun ini aku kuliahnya gitu. Kayak misalnya aku dikasih kesempatan untuk coba kerja dulu baru kuliah. Aku jadi bisa menghargai kuliahnya aku loh. Jadi kayak kalau dulu aku SMA, aku lulus terus aku langsung kuliah dengan kondisi masih pandemi, masih online, mungkin aja aku akan nggak niat kuliah gitu. Mungkin aja aku punya hati yang kayak males lah kuliah, nggak serius dan lain-lain. Tapi kan aku udah ngerasain kerja dulu. Kayak orang lain pada teman-teman yang kuliah yang di angkatan aku kan semua berarti baru lulus SMA kan, atau yang ada yang baru lulus SMP juga masuk, dan mereka tuh semua bilang ih susah ya, berat ya kuliah ya gitu. Ternyata susah ya. Terus aku yang udah ngerasain kerja, aku kayak gila men, itu healing buat gue gitu. Ini seru banget kuliah gitu, kayak gue gak stres
sama sekali, gue happy gitu. Terus aku baru sadar kayak gila, kalau aku nggak dengan aku yang sekarang aku kuliah, aku juga akan ngerasain hal yang sama, kayak kuliah kok beban banget ya. Nanti aku kerja, aku juga ngerasain kok kerja kok beban banget ya gitu. Tapi karena aku udah ngerasain kerja dulu, pas aku kuliah aku jadi kayak bersyukur banget, dan setiap hari aku benar-benar bisa bersyukur banget, aku masih bisa kuliah tuh aku bisa bersyukur banget gitu. Jadi kayak emang ini semua tuh udah diatur supaya indah, bener-bener indah di waktunya gitu. Jadi emang nggak sesuai, nggak di waktu yang kita inginkan, tapi Tuhan tuh nggak ninggalin kita, pasti tetap diarahin kita tuh ke jalan yang benar, dan kita akan ngerasain indahnya gitu. Benar. Jadi berdoa tuh penting ya, bukan balik lagi ya, bukan berdoa orang stres tuh kurang doa ya, tapi ya doa tuh ngebantu banget gitu. Doa tuh bener-bener bisa bikin kita juga lebih bersyukur dan lain-lain. Jadi ya ini siapapun yang menjawab ini ya luar biasa. Oke, kita lanjut ke respon selanjutnya. Oke, ini dari MC. Kayak MC sering ya. Apa kita tebak nih orangnya siapa? Enggak lah. Oke, dia cara deal masalahnya adalah melihat bagian yang bisa dipecahkan, diperbaiki, dan diselesaikan. Melupakan apa yang nggak bisa. Ini bener banget. Kayak ada hal yang nggak bisa kita kontrol di dunia ini. Iya. Dan kayak kalau kita stresin hal itu nggak akan kelar gitu. Bener banget sih. Oke, kalau dari scale 1 sampai 10 dia jawab 7. Kayaknya yang responden kali ini tuh rata-rata nyaman untuk berkomunikasi dengan orang ya. Keren banget. Bagus sih. Bagus banget. Terus kalau alasan dia pilih 7 karena masalah adalah bagian dari hidup. Masalah ada untuk diselesaikan, bukan untuk direnungi, apalagi mengeluh. Untuk mengekspresikan emosi, lebih melihat orang atau subjek yang menerima ekspresi, apakah nyaman atau tidak. Oh, dia lihat orang juga gitu. Kalo untuk dia buat ekspresi dia lihat orang juga. Tapi bener sih, masalah ada emang buat diselesain sih, bukan buat kita renungi, kita overthinkingin tiap malam dan kita ngeluhin sih, bener. Walaupun buat aku prinsipnya adalah segala sesuatu akan kuhadapi, tapi aku mengeluh dulu. Iya, tapi akan aku selesaikan, tapi aku sambil mengeluh. Tapi aku sambil bisuk-bisuk gitu. Iya. Itu bener banget sih. Dan menurut nggak boleh sih sebenarnya. Tapi kayak gimana ya? Itu kayaknya salah satu starter Coping pack, mechanism. iya, biar kita tetap waras. Bener, dari kayak itu lifestyle. Maksud itu adalah lifestyle. Ya walaupun nggak boleh, namanya juga masih proses ke punya mental yang baik. Ya udahlah, kalau kita mengeluh nggak masalah lah sekali-sekali. Yang penting jangan mengeluh beda sih, kalau mengeluh yang kita maksud lebih ke yang kayak ngeluh dengan diri sendiri kan. Kayak bukan yang dilimpahin ke orang lain gitu loh. Oh iya. Tapi ngeluh yang kayak iya. Ini lagi gitu, kayak ngeluh yang lebih kayak gitu lah ya. Tapi kalau ngeluh yang kayak ngomong ke orang, gila hidup tuh capek banget, tapi kayak gitu terus tiap hari ngomongnya tapi nggak ada penyelesaian sama sekali, ya itu juga salah sih. Ngeluh tanpa ngelakuin apapun juga salah gitu. Bener banget. Aduh bentar ya. Coba minum dulu. Bener banget, karena kayak kita kalau mau ini pas aku ke psikolog, kalimat pertama yang diucapin adalah, iya di sini saya mau bantu kamu, tapi di sini sebelumnya kamu juga harus mau dibantu gitu loh. Jadi kayak dia kayak bilangnya gini, kamu bantu saya ya untuk menolong diri kamu gitu. Jadi intinya itu adalah kalau misalnya kita mau bangkit nih dari keterpurukan atau kayak mental health kita lagi down atau itu pertama itu kita harus mau untuk nolong diri kita sendiri gitu loh. Aku pun pernah baca postingan kayak percuma untuk bantu orang yang gak mau dibantu gitu loh. Jadi langkah pertama kita harus mau dulu, kita harus terima dulu keadaan. Emang gak gampang sih ya, gak gampang gitu, tapi pertama-tama tuh kita harus mau dulu nih untuk dibantu, mau untuk menyelesaikan masalah. Harus ada kemauan itu gitu loh. Kalau cuma ya kita diem doang nggak jalan gitu dan kayak nggak mau gerak, itu justru bakal memperparah gitu sih. Bener. Oke. Kita lanjut ke respon selanjutnya dari Nana. Bagaimana kamu deal? Dia itu kabur atau menghindari agar enggak ribet urusannya. Realistis ya? Realistis sih ini. Realistis sih. Kadang aku juga kabur dulu sih. Terus dia kasih scale itu 8. Dan dia alasannya itu
No comment. Oke. Oke. Gimana ya? Oke, Nana. Are you okay? Kabur ya. Sebenarnya kalau kabur tuh gak bakal selesai banget gak sih, kayak kita cuma menunda untuk menyelesaikan masalah itu aja gitu gak sih sebenarnya. Sebenarnya kalau kabur atau mungkin kalau kita lihat dari sisi positifnya, mungkin dia lebih ke tidak berlarut-larut dalam masalahnya. Iya, nggak berlarut-larut. Jadi dia tuh kayak menghindari untuk membentuk sebuah masalah yang lebih besar lagi. Dia kayak, ya kalau masih kecil ya udah lupakan gitu. Mungkin kalau dari sisi positifnya bisa kayak gitu ya. Karena jujur ya, cici aku sendiri juga tipe orang yang kayak gampang, maksudnya kayak dulu sih. Dulu dia lebih kayak gampang, ya udah gitu. Ya udah, gue nggak bisa ubah, ya udah. Itu keadaan kayak gitu, ya udah gue nggak bisa ubah keadaan, ya udah lewatin aja. Dan dia tidak memendam itu. Bukan yang dia ya udah tapi dia pendam dalam hati, tapi dia ya udah dan dia lepasin gitu, ya udah gitu, nggak apa-apa. Jadi dia nggak stres, nggak stresin hal itu gitu. Jadi itu yang bagus sih menurut aku. Saya ada bagusnya ya, walaupun kayak gitu nggak selamanya baik, tapi ada baiknya juga punya satu cuek, sikap yang cuek gitu loh. Walaupun jangan yang berlebihan juga, tapi cuek yang ya udah belajar untuk ngelepasin aja. Kayak udah, kalau emang hal itu nggak bisa kita kontrol lagi, nggak semua hal harus bisa kita kontrol gitu. Benar. Oke, masuk ke respon selanjutnya nih yang terakhir. Ini anonimus, dia bilang kalau cara dia deal dengan masalah dia adalah tergantung masalahnya. Tapi biasanya dia cuma mikir, ya udahlah mau gimana lagi. Pasrah banget ya. Tapi coba buat tetap positif. Kalau marah juga percuma kalau masalah itu terjadi. Tapi bener banget ya. Iya bener. Bener banget, ya ini sih. Ini kayak lebih ke zaman sekarang ada satu paham namanya stoicism gitu ya. Jadi kayak hal-hal yang terjadi di dunia ini itu di luar kendali. Kamu nggak bisa kendaliin orang, kamu nggak bisa kendaliin lingkungan, kamu nggak bisa kendaliin semuanya. Jadi ya udah lepasin aja gitu. Dan ini bener sih, ini kayak salah satu penganut stoicism ya. Kayak ya udahlah mau gimana. Iya bener. Menerima. Ya udah terima gitu, tapi nggak dipendem gitu. Bagusnya tuh kayak nggak dilarut-larutin, dipikirin, tapi bener-bener dilepasin aja. Dan kalau dia dari skill 1 sampai 10, dia merasa nyamannya itu 5. Setengah-setengah ya, 50-50 gitu. Kalau alasan dia sebenarnya tergantung orangnya siapa. Kalau deket aku bisa bebas ekspresi emosi, tapi kalau nggak gitu deket lebih kayak takut kasih lihat emosi, takut kalau orangnya tersinggung atau gimana, soalnya nggak gitu kenal sama mereka. Bener sih, mungkin kalau untuk orang yang baru kenal tiba-tiba kita ceritain masalah kita jadi kayak oversharing ya. Iya oversharing, iya bener sih. Iya, orang yang baru kenal juga wajar sih. Takut gitu. Apa ini? Ya tiba-tiba. Iya. Oke. Sebenarnya overall ternyata kebanyakan bisa ini ya mengekspresikan emosi dengan baik ya. Dan aku harap sih pada bisa ini juga meregulasi emosinya dengan baik. Jadi kayak kalau ada perasaan apa tuh ya udah dirasain aja gitu loh. Jangan denial kayak lagi sedih. Enggak, gue nggak sedih gitu. Jangan. Aku tetap happy. Iya, itu justru yang malah kayak memperparah gitu ya. Dan apa lagi ya kesimpulan hari ini ya? Tapi gila, sorry. Maksudnya responnya bener-bener kayak di luar dari ekspektasi aku. Kayak zaman sekarang tuh semua orang pada bilang zaman sekarang tuh orang tuh banyak stres, banyak kayak gini itu. Tapi kayak respon dan hari ini tuh semuanya tuh kayak yang sangat-sangat bisa dewasa gitu ya, mbak, bisa mikirin tujuannya, misalnya kayak bisa ngelihat masalah tuh dari jauh lah gitu, nggak stresin masalah. Dan cara deal masalahnya juga beragam, ada yang fokus ke goal, ada yang dengan cara berdoa, ada yang cara obrolin ke orang lain, ada yang kabur, ada yang cari cara untuk nyelesainnya. Kayak semuanya tuh punya cara masing-masing, dan namanya manusia ya, kita semua juga punya cara kita masing-masing dalam menghadapi masalah. Cuman yang pasti jangan sampai kita pendem aja sih. Benar-benar jangan dipendem, dan yang penting kita tuh mau untuk nolong diri kita sendiri untuk keluar dari permasalahan kita. Benar banget. Kayak yang tadi aku awal bilang, yang awal aku cerita juga, aku tidak mau baik-baik aja gitu. Padahal aku bisa, kalau aku mau nolong diri aku sendiri, aku pengen aku lebih bahagia dan baik-baik aja, aku bisa. Tapi karena aku nggak mau, jadi nggak bisa waktu itu. Benar. Cuma kayak dengan di momen kita udah mulai bisa damai dengan diri sendiri, damai dengan lingkungan, dan bisa terima keadaan, kayak jujur ada masalah apapun yang hantam kita ke depannya pun kita udah lebih siap lah, dan lebih hati kita tuh lebih terbuka gitu. Kayak gak apa-apa, semua orang manusia hidup juga ada masalah, dan kita tuh gak perlu stresin hal itu, jalanin aja gitu. Bener-bener kita belajar untuk ya
damai, harmonis sama diri sendiri Benar. gitu ya. Baru kita bisa harmonis sama diri sendiri, baru kita ya bisa harmonis sama orang lain juga lain, ya. benar. Kayak jangan lupa nih, definisi mental health adalah kita juga bisa berkontribusi ke masyarakat bener juga banget. gitu. Jadi tapi pertama ya kita harus bisa diri kita dulu nih, bisa ngeluarin potensi kita. Pokoknya kita bisa maksimalin diri kita, baru bisa ya harmonis ke orang lain. Bener. Gitu. Apalagi di vihara kita juga kan sekarang lagi gencar banget kayak 3 harmonis gitu. Harmonis kayak kehidupan yang harmonis itu bener-bener lagi digenjot-genjotnya gitu kan, lagi dibesar-besarkan, bukan dibesar-besarin sih, tapi lebih diseramahin terus gitu, dan itu ternyata penting banget gitu loh. Bukan harmonis itu kayak bukan hal-hal yang kayak itu nanti tunggu bumi suci baru ada lah gitu kayak enggak, bisa loh kita mulai dari sekarang, bisa loh kita mulai dari diri sendiri, bisa kita harmonis dengan diri sendiri, itu bisa ngebawa satu dampak yang positif ke semuanya juga gitu. Betul. Jadi semua dimulai dari diri sendiri ya. Betul. Oke. Mungkin kita sampai di sini aja. Oke. Kas, Kalau aku sih lebih prefer bahagia harmonis bersama. kalau kamu